Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Hai, welcome back lagi ke channelku. Di video kali ini aku mau sharekan kue sus juga ya, kue sus, tapi kali ini kue susnya yang savory atau yang gurih. Jadi untuk isian kue sus itu tidak harus flah. Untuk yang savory ini aku udah siapkan setengah butir bawang bombay yang diiris seperti ini saja. Mau gantikan dengan putih bawang merah boleh ya. Ini kacang polong. Kemudian ini ada ayam bagian dada dan paha yang sudah direbus dan aku potong-potong. Kalau nggak mau gunakan daging ayam, bisa gunakan smoked beef juga bisa ya, atau smoked chicken boleh juga. Kalau ini ayamnya aku rebus dulu, aku suwir-suwir juga bisa ya. Kemudian ini ada kentangnya udah aku potong-potong dadu seperti ini supaya nggak hitam, direndam air. Kemudian ini ada batang dari daun bawang atau daun pre, ini aku frozen supaya nggak cepet rusak. Jadi ini dipotong-potong aja, aku nggak ngambil daunnya, aku ambil batangnya aja. Kemudian ini juga ada batang dari daun sop, seledri juga bisa ya. Jadi ini juga aku frozen, jadi dia juga nggak gampang rusak. Jadi dipotong-potong, simpan di freezer aja. Kemudian tuh bumbunya ini ada garam, ada kaldu jamur, ada lada bubuk. Aku juga pakai lada hitam nanti. Kemudian ada juga nutmeg atau biji pala yang aku tumbuk kasar aja supaya aromanya lebih khas untuk isiannya nanti. Kemudian ini ada 200 ml kental manis. Mau ditambahkan dengan susu cair juga boleh ya, jadi lebih creamy. Atau kalian mau tambahkan keju diparut juga boleh. Oke, sekarang aku mau menumis. Untuk menumisnya aku pakai 1,5 sendok makan margarin. Kemudian masukkan bawang bombaynya ya, seperti menumis biasa aja. Jadi untuk isian ini bisa dipakai juga untuk isian risol. Jadi nggak mesti jadi isiannya kue sus ya. Jadi ini bisa kalian masak dulu 1 hari sebelumnya, kemudian disimpan di kulkas di bagian chiller aja, baru besoknya dibuat lagi kulit risol juga bisa. Untuk isian kue sus juga bisa ya, dipersiapkan isiannya 1 hari dulu, nanti besoknya baru dibuat kulit susnya juga bisa. Oke, ini ditumis. Aku numisnya biasa dengan api yang kecil supaya aromanya itu lebih keluar ya. Jadi lebih nggak aroma langunya atau aroma mentahnya itu nggak terlalu kuat. Kemudian masukkan kentang yang sudah dipotong-potong dadu. Jadi kentang ini kalau udah dipotong nggak direndam dengan air, dia akan cepat hitam ya. Jadi usahakan cepet prosesnya, atau setelah dipotong itu direndam air aja, jadi dia nggak hitam. Oke, karena dipotong kecil-kecil ini sebenarnya sih kentang ini cepet matengnya ya. Dan kalau kalian mau warnanya lebih cakep, bisa ditambahkan wortel. Jadi wortelnya bisa dicincang kecil, bisa diparut juga, itu bebas terserah. Jadi memang kalau ada wortel warnanya kan lebih cakep. Nah ini karena aku mau selesaikan barang-barangnya ada di kulkas, jadi aku keluarin, aku olah aja jadi kue sus. Oke. Nggak ada wortel juga enak juga, jadi apa yang ada di rumah itu aja yang aku olah. Oke, ini dimasak aja, kemudian masukkan aja daging ayamnya. Nah trik kalau misalnya daging ayam itu belum diolah supaya dia nggak cepet rusak, itu bisa kalian rebus dulu, jadi dia nggak sempat bau karena rusaknya ya, karena kadang kulkas kurang dingin atau apa, banyak faktornya. Bisa aja untuk memperpanjang masa penyimpanan, kalian juga bisa rebus aja daging ayamnya. Oke, ini aku lanjut masak dulu. Kemudian dikasih bumbunya, kasih bawang daunnya, batangnya aja, dan juga kasih batang daun pre, batang daun sop. Kemudian nanti dikasih
garam, kaldu jamur, lada bubuk. Kalau misalnya lebih suka aromanya lebih kuat, bisa ditambahkan lagi lada hitam. Kalau aku sih senangnya lada hitam ya, karena dia akan lebih terasa lebih pedas. Nah, kalau kalian misal mau tambahkan di sini cabai bubuk juga bisa ya, bebas aja. Mau dikasih keju parut juga langsung aja ditambahkan di sini keju parutnya. Jadi dia akan lebih creamy, lebih cheesy lagi, lebih enak. Tapi kalau pakai keju, diperhatikan aja kejunya. Kalau misalnya keju cheddar itu biasanya rasanya akan lebih asin, jadi penggunaan garamnya itu dikurangi aja. Bisa juga ditambahkan dengan susu cair ya. Susu cairnya sekitar 50 ml atau 100 ml untuk menggodok kentangnya ini supaya dia lebih milky ya. Tapi karena di sini aku pakai margarin yang Palmia yang sedikit, sudah bukan sedikit sih, menurut aku lebih milky ya. Aroma butternya itu lebih, aroma margarinnya itu lebih milky, lebih terasa aroma susu. Jadi supaya nggak terlalu kuat aroma susunya, jadi isiannya ini nggak usah dimasak dengan susu cair lagi. Kecuali kalau memang doyan aroma susu yang kuat, ya ditambahkan aja susu cairnya saat menumis isiannya. Oke, ini tutup aja supaya dia lebih cepat mateng. Tara, ini sudah mulai kering dan ini boleh dites. Biasanya kentang itu kalau potongan besar itu lama dia matengnya, tapi kalau misalnya potongan kecil dia cepat mateng. Ini aku tambahkan lagi lada bubuknya, tapi yang ini yang black pepper, yang lada hitam. Jadi yang lada hitam dia aromanya lebih khas, lebih pedas dan lebih wangi. Kekentalannya sesuaikan aja dengan selera, tapi kalau menurut aku lebih jangan terlalu kering dan juga jangan terlalu cair. Ini dites tusuk aja, tes kematangan ya. Jadi ditusuk, kalau dia gampang tertusuk itu berarti udah matang. Tapi kalau dia masih mentah, dia akan susah ditusuk. Nah, untuk membantu supaya isian ini gampang dibungkus, itu aku berikan kira-kira 1 genggam tepung terigu supaya dia lebih kering isiannya, jadi enggak berantakan saat diisi. Oke, kalau ini sudah selesai, ini didinginkan. Sekarang kita lanjut lagi buat kulitnya ya. Jadi ini udah selesai, diamkan aja. Sekarang kita buat untuk kulitnya. Di sini bahannya 375 ml air biasa. Pakai air biasa aja, nggak usah pakai air susu. Kemudian ada 150 gram margarin, boleh digantikan ke butter boleh ya. Jadi ini akan kita masak sampai dia mendidih. Triknya untuk buat kulit kue sus ini memang agak tricky ya. Jadi satu yang harus diperhatikan itu saat kita mendidihkan air dan margarinnya, itu harus sampai airnya itu benar-benar mendidih. Jadi bukan hanya sampai margarin atau butternya itu cair aja, margarinnya belum tentu airnya mendidih ya, karena butter atau margarin kena panas cepat melelehnya. Nah, dia harus sampai gelegak gitu ya, seperti air yang mendidih. Jadi harus sampai seperti itu. Kenapa? Karena dari ini kita akan matangkan tepung terigunya. Jadi harus sampai mendidih. Ini udah rata semua, tapi masih baru mau menggelegak. Jadi ini aku tunggu sebentar sampai dia benar-benar gelegak. Itu udah kelihatan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan tepung terigunya. Untuk tepung terigunya di sini aku pakai 175 gram. Supaya hasilnya nanti mulus,
ini harus disaring dulu tepungnya. Karena ini aku buat kue sus yang savory, jadi aku tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam supaya nanti aromanya itu lebih gurih gitu ya. Oke, ini diaduk aja. Apinya boleh dikecilkan. Kalau mulai sudah merata, tepungnya tercampur ke airnya, itu apinya udah bisa dimatikan. Jadi dengan gerakan yang cepat, langsung diaduk aja sampai adonan tepungnya ini menjadi adonan yang halus. Jadi hasilnya itu akan bagus kalau di adonan ini kelihatan udah halus ya. Jadi usahakan memang tepungnya itu harus diayak dulu supaya nggak menggerindil dan mempermudah saat kita meratakan tepungnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah rata, jangan langsung diproses karena selanjutnya ini akan dicampurkan dengan telur. Kita khawatirnya telurnya bakal mateng ya karena kena panasnya tepung, atau telurnya nanti malah menjadi encer banget. Jadi adonan kulitnya ini nanti jadi terlalu encer. Nah, oke, kalau ini sudah, kita sisihkan dulu. Kita siapkan bahan yang lainnya. Oke, kalau sudah dingin, dites aja. Kalau misalnya sudah bisa dipegang, sedikit hangat aja nggak masalah, bisa ya. Jadi sini udah aku siapkan 5 butir kuning telur, 5 butir kuning telur ya, dan 2 butir putih telur. Untuk telur sama seperti membuat roti sebenarnya. Jadi acuan jumlah telur yang ada di resep itu untuk membuat kue sus itu sebaiknya tidak sekalian dimasukkan. Karena nggak tahu tepung yang kita pakai itu penyerapannya terhadap cairannya itu tinggi atau enggak. Jadi ini di sini telur yang biasanya digunakan untuk standarnya resep itu sekitar 55 sampai 60 gram telurnya per butir. Masukkan dulu secara bertahap sambil diaduk. Aduknya ini boleh nggak pakai mixer, boleh-boleh aja ya. Jadi bisa pakai balon whisk dengan menggunakan manual seperti ini, atau mau menggunakan mixer kecepatan sedang aja boleh juga. Yang pasti telurnya itu masuknya secara bertahap aja. Oke, jadi ini aku akan lihat nanti adonannya itu. Kalau misalnya masih susah dispuit, itu berarti telurnya itu masih kurang. Kita tinggal tambahin, boleh tambahin kuning telur, atau mau tambahin putih telur juga masih bisa. Jadi di sini penting banget ya, karena ini yang menentukan juga kulit kue susnya itu nanti lembut atau enggak. Dan ini untuk menambah volumenya, aku tambahkan kira-kira 1/4 sendok teh baking powder yang double acting. Kalau mau di skip boleh aja, nggak masalah. Tapi kalau untuk menambah volumenya, supaya nanti dia lebih montok, bisa ditambahkan baking powdernya ya. Pastikan baking powder yang kita pakai itu baking powdernya yang masih valid. Jadi jangan yang udah expired atau yang dibiarkan terbuka. Karena baking powder yang dibiarkan terbuka itu akan mempengaruhi atau mengurangi fungsinya lagi. Oke, ini masalahnya kalau menggunakan balon whisk seperti ini, adonan akan masuk ke dalam whisknya. Tapi nggak masalah, tinggal diketok-ketok aja supaya adonannya itu keluar dan diaduk lagi supaya nanti dia semua adonannya bisa teraduk ya, boleh homogen dia. Nah, seperti ini. Kalau menurut aku ini adonannya masih kurang telurnya, jadi aku akan tambahin 1 butir kuning telur lagi. Nah, ini udah aku masukkan 1 butir kuning telur dan lanjutkan lagi diaduk. Jadi seperti ini aja. Nanti kalau kalian buat sendiri, yang penting kalian perhatikan aja adonannya itu jangan sampai adonannya itu sulit dispuit ya, atau terlalu encer.
karena itu mempengaruhi. Nah, kelihatan ya yang ini aku masukkan putih telurnya lagi karena kuning telur tadi masih tidak bisa membuat adonan kulitnya ini cukup cairan. Jadi aku tambahkan lagi dengan putih telur. Jadi kalau masukkan putih telur, dia akan seperti menggumpal gitu ya. Nah, seperti ini, masukkan lagi putih telurnya. Jadi di sini penggunaan telurnya aku udah pakai 6 butir kuning telur dan juga 4 butir putih telur. Ya seperti ini. Kalau masukkan putih telur itu seperti ini, dia akan menggumpal dulu. Tapi jangan terkejut, terus aja diaduk sampai dia tercampur dengan sempurna. Beda ya kalau kita masukkan kuning telur aja. Kalau masukkan kuning telur aja, dia akan cepat menyatunya karena memang sifat dari kuning telur itu kan moisturizer ya. Jadi pelembab, jadi dia akan cepat menyatu dengan adonan tepung. Tanda adonannya sudah cukup cairan adalah seperti ini. Jadi saat kita angkat, kita turunkan, dia akan cepat turun. Oke, sekarang siapkan piping bag dan juga spuit. Untuk supaya rapi, aku pakai cetakan pie. Tapi kalau nggak ada cetakan pie, kalian bisa langsung cetak di atas loyang. Yang pasti loyangnya juga sama, dioles dengan margarin. Olesnya tipis-tipis aja, nggak usah terlalu tebal. Jadi sama kalau pakai cetakan pie juga harus dioles dengan margarin ya. Nah, kelihatan ya tekstur dari adonan kulitnya itu. Dia nggak encer dan juga nggak kental banget. Jadi yang pasti enak di spuit, itu tanda-tandanya. Sekarang ovennya udah aku panasin di suhu 200 derajat Celcius, api bawah dulu. Dan sama seperti di video aku sebelumnya, aku selalu menyiapkan satu plastik piping bagnya lagi untuk diisi dengan spuit seperti ini. Guntingnya jangan terlalu gede lubangnya, karena saat nanti kita spuit takutnya kelolosan ya. Dipaskan aja gunting besar ukurannya itu sesuai dengan spuit yang dipakai. Nah, seperti ini kira-kira spuit yang aku pakai. Nah, ini yang ada isian adonannya, sama ini juga digunting. Lalu dimasukkan ke dalam plastik yang sudah ada spuitnya. Jadi ini sama aja dengan cara membuat kue sus yang udah pernah aku sharekan sebelumnya. Bedanya di sini kulitnya aku tambahkan dengan kaldu ayam karena ini membuat kue sus yang savory, yang gurih ya, jadi supaya lebih terasa aroma ayamnya itu aku tambahin kaldu ayamnya. Nah, di spuitnya seperti biasa aja, di spuit seperti ini tidak perlu diputar-putar, cukup ditekan gitu aja. Kelihatan ya, jadi adonan itu gampang banget keluar dari spuitnya. Ini pasti akan membuat kulit kue sus itu menjadi lembut. Kalau misalnya kalian mau buatnya yang isi flan dengan resep ini, untuk kaldu ayamnya itu di skip aja. Jadi kalau yang coklat kan nggak cocok ya kalau ada aroma kaldu ayamnya. Oke, sama seperti yang sudah-sudah, ini bagian atas yang runcing-runcing ini ditidurkan aja supaya saat panggang jangan bagian atas itu yang lebih tipis, itu kan bakal lebih cepat matengnya, takutnya gosong di bagian atasnya. Jadi cukup ditotol-totol dengan air sampai dia tidak runcing ke atas seperti itu. Oke, pastikan ovennya udah panas. Sekarang kita masukkan ke dalam oven. Aku pakai di rak tengah aja. Suhunya 200 derajat Celcius, api bawah dulu ya. Jangan api atas bawah, tapi api bawah dulu, kurang lebih sekitar 20 menit. Kalau sudah 20 menit, perhatikan kalau mulai sudah kokoh,
diaktifkan aja api atas bawahnya. Nah, khusus yang memanggangnya pakai otang, itu jangan dibuka pintu ovennya, sama ya. Jadi trik supaya berhasil membuat kulit kue sus, itu ovennya jangan pernah dibuka sebelum adonan kulitnya itu kokoh. Ataupun jangan diturunkan suhunya. Karena terjadi perubahan suhu, itu akan menyebabkan kolapsnya kulit kue sus. Oke, kita intip yang ada di dalam oven sekarang. Ini udah kelihatan mulai mengembang. Mulai kelihatan naiknya ya. Jadi kalau di step ini jangan dibuka pintunya. Karena ini masih belum kokoh. Diperhatiin aja, kalau dia sudah mulai kokoh, dia akan kelihatan perbedaannya sih. Oke, seperti ini. Nah, kelihatan lagi ya, mulai naik lagi dia. Ini di menit ke 25, lebih kurang 25 menit gitu ya. Kemudian aktifkan langsung api atas bawahnya kalau adonannya sudah seperti ini. Kalau sudah buka api atas bawah, kembangnya itu beda lagi. Nah, kembangnya itu kan udah lebih maksimal lagi ya. Jadi that's why kenapa aku bilang kalau manggangnya itu jangan dari awal itu api atas bawah. Karena dari api atas bawah dari awal itu nanti membuat kue susnya itu lebih nggak kokoh. Kelihatan ya, makin montok. Ini udah mulai sampai ke menit ke 30. Kembali lagi ke oven yang kita pakai masing-masing. Jadi nggak jadi patokan 30 menit harus selesai. Tapi tergantung dengan suhu panas yang ada di oven kalian juga. Seberapa seringnya kalian pakai oven itu juga mempengaruhi panasnya. Oke, ini mantap ya, kelihatan montok banget. Oke, kalau sudah selesai, itu kita akan keluarkan dari oven langsung, tidak perlu menunggu. Satu resepnya ini dapatnya 30 piece dengan ukuran besar yang seperti ini. Oke, ini sudah selesai dan kita akan dinginkan dulu sebelum kita isi. Jadi untuk kulit kue susnya ini bisa disiapkan 1 hari sebelumnya juga. Masukkan ke wadah yang ditutup rapat. Yang pasti udah dingin ya, baru dimasukkan ke wadah yang udah ditutup rapat. Seperti ini. Sekarang aku mau ngisi. Isiannya itu aku sebentar. Kue sus yang berhasil itu adalah bagian dalamnya kopong seperti ini. Kalau tidak kopong itu berarti kue sus yang kita buat itu gagal. Oke, kali ini aku buat yang gurih. Jadi aku masukkan potongan selada ke dasar dari kue susnya. Kemudian aku masukkan isian yang tadi sudah disiapkan. Jadi isiannya ini bisa kalian masukkan juga mayones dan juga saus. Karena di sini aku hanya pakai saus, aku langsung masukkan sausnya ke sini. Kalau mau diberikan potongan keju, wow, itu lebih maknyus ya. Kemudian sisipkan lagi seladanya biar dia lebih cakep. Tara, nah seperti inilah kue sus yang sudah siap disantap. Isiannya ya sesuai dengan selera saja dan sesuai dengan ketersediaan bahan juga pastinya. Oke, sama ya, ini disusun aja sesuai dengan selera. Kalau misalnya mau dikasih smoked chicken atau smoked beef itu enak juga. Atau dilengkapi dengan keju slice juga bisa. Oke, kalau kalian merasa videoku ini boleh bermanfaat, jangan lupa ya di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan buat yang baru nemu channelku, jangan lupa di subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya. Siapa tahu ya yang aku sharekan boleh bermanfaat buat kalian. Dan juga thank you yang udah support aku selama ini. Karena support kalian itu sangat berarti untuk semangatku.
Oke, akhir kata dari pertemuan kita kali ini. Thank you for watching. Tunggu aku di videoku selanjutnya lagi. See you. Bye-bye.